Petugas gabungan mengusir warga yang nongkrong di taman sepanjang Jalan Antasari, Kabupaten Tulung Agung, Rabu 29 Mei 2024 sore. Mereka adalah warga yang memanfaatkan taman milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulung Agung untuk melihat kereta api yang lewat. Posisi taman ini memang strategis, berada di antara ruas Jalan Antasari dengan jalur rel kereta api dari arah utara yang akan masuk stasiun Tulung Agung. Taman ini telah berubah menjadi lokasi nonton kereta lewat, mulai sore hingga larut malam. Banyak orang tua yang membawa anaknya yang masih kecil ikut nongkrong memperkenalkan kereta api. Bahkan muncul banyak warung dadakan yang membuat suasana semakin semangat. Warga menggelar karpet atau tikar di atas taman menunggu kereta api yang lewat sambil menikmati makanan. Namun dalam perkembangannya, keberadaan warga ini memberi akses negatif kepada PT Kereta Api Indonesia dan Dinas Lingkungan Hidup Tulung Agung. Kepala Stasiun Tulung Agung Sunaryono mengatakan, banyak warga yang bermain di kawat sinyal yang ada di tepi rel. Bahkan, kadang anak mereka naik ke atas kawat dan dibuat ayunan. Sinyal kereta api itu digerakkan secara manual dari Stasiun Tulung Agung. Jika sinyal ini macet karena dimainkan, maka kereta api akan tertahan berhenti tak bisa masuk stasiun. Karena itu, pihaknya menggandeng para pihak terkait seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, serta Polisi Khusus Kereta Api atau Polsuska untuk menertibkan warga. Keluhan lainnya banyak sampah dan sisa makanan dan minuman yang ditinggalkan oleh warga. Sampah ini berserakan sangat banyak di antara taman dan jalur rel kereta api. Berbagai jenis sampah ada di sana, mulai sedotan plastik, botol plastik. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mengeluh karena tanamannya rusak. Sementara itu, Trantibum Satpol PP Tulung Agung, Agung Setia Widodo mengatakan, keberadaan warga yang nongkrong di Taman Jalan Antasari juga membahayakan. Lokasi taman yang ada di antara ruas jalan raya dan rel kereta api tidak aman bagi anak kecil. Sementara mereka yang nongkrong banyak diantaranya membawa anak balita, karena itu Satpol PP akan rutin melakukan patroli untuk memastikan tidak ada lagi warga yang nongkrong di taman. Beberapa OPD terkait Mas dari TNI, Polri, Dishub, LH, DJKA terkait dengan penertiban banyaknya kerumunan massa atau orang yang berkeinginan untuk melihat kereta api yang lewat dari stasiun. Apa keluhan apa yang timbul Pak Agus? Keluhan yang timbul terutama dari yang kita lihat Mas, ini tamannya itu rusak karena banyak pengunjung yang menginjak tanaman, terus ada beberapa warga yang terlalu dekat dengan rel kereta api di saat ada kereta api lewat. Sampah juga? Ya, termasuk sampah juga karena orang-orang yang bawa makanan, buangnya itu tidak pada tempatnya. Pak, ini kan sering bercanggihan warga, masyarakat ini apa? Gimana Mas? Apa upaya kita? Kedepannya seperti apa ini? Kedepannya terkait dengan pengamanan ini. Pengamanan ini Mas, kita berkelanjutan, artinya kita saling membantu terkait dengan adanya aduan kepada kita terkait dengan banyaknya orang yang ada di sekitar rel. Namun demikian ini sebenarnya kan ya memang ini dari DJKA yang harus diturunkan. Namun demikian karena kita melihat kasus pungutan liar atau pungli segel tanah sebagai syarat PTSL atau pendaftaran tanah sistematis lengkap di Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo terus bergulir. Kini Kejaksaan Negeri Ponorogo kembali menetapkan 5 perangkat Desa Sawo kasus pungli segel tanah sebagai syarat PTSL Desa Sawo. Kelima ini diseret oleh 2 orang perangkat desa yang telah menjadi terdakwa, yaitu SJD dan SYT. Juga ada Kepala Desa Sawo berinisial SRO yang telah ditetapkan tersangka dengan kasus yang sama pada April 2024 lalu.
Pada Selasa 28 Mei 2024, Kasih Intel Kejari Ponorogo Agung Riyadi mengatakan bahwa kelima tersangka itu berinisial DCS, MU, FSA, PWD, dan DMR. Kelima tersangka merupakan kepala dusun di Desa Sawo. Kelima tersangka itu mempunyai peran, di mana mereka tidak hanya menerima tetapi ikut aktif terhadap pungli segel tanah sebagai syarat PTSL. Saat ini 5 tersangka belum melakukan penahanan. Tim dari Pidana Khusus atau Pitsus menilai 5 tersangka itu kooperatif. Setelah ditetapkan 5 tersangka, total ada 8 perangkat desa terseret kasus pungli segel tanah sebagai syarat PTSL. 2 orang telah disidangkan, 6 lainnya masih tersangka dan belum ditahan. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan 2 tersangka kasus pungli segel tanah sebagai syarat PTSL di Desa Sawo, Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo pada 12 Desember 2023 lalu, yaitu SCD dan SYT yang ditetapkan tersangka kasus pungli. Keduanya merupakan perangkat Desa Sawo. Kemudian pada 24 April 2024 ada tambahan tersangka baru, yaitu Kepala Desa Sawo berinisial SRO. Untuk sekadar diketahui, kasus ini berawal ketika warga Desa Sawo melaporkan perangkat desa. Pasalnya, mereka dimintai sejumlah uang saat mengurus pembuatan surat keterangan asal-usul tanah yang akan diikutkan dalam PTSL. Kasus ini bergulir mulai awal 2023. Beberapa waktu yang lalu, warga Desa Sawo sempat mendatangi Kejari Ponorogo. Mereka mempertanyakan kasus dugaan pungli karena pihak pemerintah desa tak kunjung dipanggil. Ungkapan All Eyes on Rafa membanjiri media sosial, terutama media sosial X atau Twitter dan Instagram sejak Selasa 28 Mei 2024. Ungkapan itu digunakan warganet sebagai bentuk dukungan publik kepada warga di Rafah, Palestina yang tengah dilanda peperangan. Dikutip dari kompas.com Rabu 29 Mei 2024, tanda pagar All Eyes on Rafa mencapai 915.000 postingan di media sosial X dan berada di jajaran trending topik teratas. Tak hanya di Indonesia, ungkapan All Eyes on Rafa juga digunakan warga di Eropa Barat, Australia, India, dan sejumlah negara lainnya. Dalam bahasa Indonesia, All Eyes on Rafa artinya semua mata tertuju pada Rafah. Rafah adalah sebuah kota di jalur Gaza Selatan, Palestina yang tengah dilanda peperangan. Banyak warga di kota itu mengungsi setelah diserang bertubi-tubi oleh Israel. Dikutip dari Forbes, ungkapan All Eyes on Rafah ini menutup karena serangan dari drone Israel. Ungkapan All Eyes on Rafah awalnya muncul dari Direktur Kantor Wilayah Pendudukan Palestina di Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Rick Peppercorn pada Rabu 2024 lalu. Peppercorn menyuruhkan All Eyes on Rafah beberapa hari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan rencana evakuasi di kota tersebut menjelang serangan dilancarkan Israel. Netanyahu mengklaim Rafah adalah benteng pertahanan terakhir kelompok Hamas di Palestina. Ungkapan All Eyes on Rafah kemudian digunakan sejumlah selebriti papan atas di India seperti Varun Dhawan, Ali Ghani, Samantha Ruth Prabhu, dan Tripti Dim. Para selebriti itu memposting gambar artificial intelligence atau AI bertuliskan All Eyes on Rafah dengan latar belakang permukiman dan kamp warga. Aksi itu diikuti kemudian oleh selebritas di negara lain seperti penyanyi Inggris Leigh Anne Pinnock, model Hollywood Bella Hadid, dan aktris Saoirse Monica Jackson dan Susan Sarandon. Lantas, apa yang terjadi di Rafah? Rafah adalah pintu masuk bantuan kemanusiaan sebelum Israel meningkatkan serangan militernya di wilayah tersebut. Kota di jalur Gaza Selatan ini menjadi satu-satunya tempat penyeberangan perbatasan dengan mesin dan menjadi titik keluar bagi warga yang mencoba melarikan diri. Selama serangan Israel ke Gaza, warga Palestina melarikan diri ke kota Rafah dan berlindung di tenda-tenda yang mereka bangun. Sejak Israel mengumumkan rencana operasi darat, Rafah terbakar hebat. Banyak shelter yang terbakar saat penghuninya masih berada di dalam. Kendati demikian, tentara Israel mengklaim pihaknya tidak bermaksud menargetkan Rafah.
Mereka menyatakan kebakaran disebabkan karena ledakan tangki bahan bakar di wilayah itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.